Selamat pagi semua. Yuk mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hidup kami, nafas kami, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan pimpin, kami mau mendengarkan firman, biar kami punya tanah hati yang subur, telinga rohani untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan mata rohani untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan persekutuan kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap. Amin. Saudara-saudara semua, teman-teman, Tuhan ingin kita menghasilkan buah dalam hidup. Ya, hal seperti ini sudah cukup sering kita diingatkan bahwa hidup kita ada di dalam dunia ini hanya sementara dan Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Di Yohanes 15 ayat 8 mengatakan seperti ini. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Ini dari firman Allah yang hidup, ya, versi firman Allah yang hidup. Dan penekanan pentingnya berbuah itu sudah dilakukan berkali-kali. Bukan hanya dalam firman Tuhan saja di Alkitab, tapi juga ditekankan dalam proses bekerjanya alam semesta ini. Maksudnya kita bisa melihat di sekeliling kita terkait dengan buah. Sesuatu yang bertumbuh kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, itu menandakan, itu sebenarnya adalah suatu petunjuk yang sangat jelas bagi kita bahwa kita perlu berbuah. Ya, seperti tanaman misalnya. Tanaman kita lihat dari kecil, dari benih, tertanam, bertunas, jadi tunas kecil, tanaman kecil, bertumbuh, semakin lama semakin besar dan berbuah. Kita manusia, kita juga bertambah banyak, kita berbuah. Jadi Tuhan ingin kita berbuah, bukan hanya buah keturunan jasmani saja, tapi buah-buah yang nanti kita akan coba bahas juga gitu ya. Tapi Tuhan ingin kita berbuah. Kalau di firman Tuhan, itu lebih jelas lagi. Tuhan Yesus bicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu tidak berbuah? Ya, dengan penuh rasa heran, kenapa kau tidak berbuah? Kemudian anggur di Yohanes 15 juga bicara tentang bahwa kalau kita dicangkokkan dalam Tuhan, kita yang sudah dicangkokkan dalam Tuhan, kita akan berbuah. Berbuah itu penting. Di banyak ayat-ayat Alkitab yang lain, firman Tuhan yang lain juga mengatakan seperti itu. Berkaitan sama berbuah, selalu diulang-ulang. Silakan dicari di Alkitab, ya, dibaca. Di Yeskiel ada, di Daniel ada, di Hosea ada, di Yoel ada, di Hagai ada, di Yakobus ada. Maksudnya, kenapa ada semua? Karena memang proses di alam semesta menunjukkan bahwa kita perlu untuk berbuah. Penting sekali. Saking pentingnya, di Matius 21 ayat 43, kalau kita baca gitu ya, dikatakan seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa berbuah itu begitu penting dan kerajaan Allah itu adalah untuk mereka-mereka yang berbuah. Hari ini mau mengajak kita merenungkan bahwa kita perlu berbuah. Ini mengingatkan berkali-kali, begitu ya. Dan kita sebagai murid-murid yang sejati, pewaris kerajaan Allah, itu perlu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Oke? Dan ini mendatangkan kemuliaan besar bagi Bapa. Pertanyaannya adalah, kan merenung, jadi kita bertanya. Pertanyaannya adalah, untuk kita semua bersama-sama, apakah hidup kita sudah benar-benar berbuah? Apakah hidup kita sudah benar-benar berbuah? Apakah yang kita lakukan sehari-hari itu menghasilkan buah? Menghasilkan mungkin. Tapi apakah itu menghasilkan buah untuk Tuhan? Buah yang diharapkan dihasilkan oleh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah apa yang kita kerjakan sehari-hari itu
menghasilkan buah untuk Tuhan. Saya memvisualisasikan, jangan sampai kita sibuk sehari-hari, itu sebenarnya kita bukannya bertumbuh, mengakar ke dalam Tuhan gitu ya, mengakar ke dasar yang teguh dan kemudian bertumbuh tinggi dan berbuah. Jangan sampai kita sibuk bukan untuk itu, tapi kita malah dekorate pohon kehidupan kita. Jadi kita malah tambahin ini di sini, kita memberi warna dalam hidup kita menghasilkan hal-hal yang mungkin kita nikmati sendiri, tapi bukan untuk berbuah untuk Tuhan. Dan mungkin sama-sama kita perlu ingat bahwa kita bisa dipanggil Tuhan kapanpun. Ya. Dan pada saat itu kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita perlu untuk berbuah. Dan terkait berbuah ini kita sudah diingatkan berkali-kali juga, ya. Diingatkan berkali-kali. Dan ayo kita baca sama-sama di Matius 21. Tadi di Matius 21 ayat 43, tapi kita baca mulai dari ayat ke-33. Matius 21 ayat 33. Ini adalah perumpamaan perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan seperti ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarapnya lalu berangkat ke negeri yang lain. Jadi disewakan ya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu. Jadi sudah mau panen, jadi disuruhlah hamba-hamba dari tuan ini kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu kemudian berpikir, ini hasilnya mau diambil. Padahal mungkin bisa kita nikmati sendiri, gitu. Mungkin ya pasti berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena tetapi penggarap-penggarap itu, ayat 35, menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuannya suruh lagi hamba-hamba yang berikutnya dan diperlakukan sama. Kemudian kita nggak tahu terus di sini berapa kali disuruh seperti itu, berapa kali diingatkan begitu. Akhirnya ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Dan mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ayat 41, kata mereka kepadanya, para murid-muridnya, ya, itu pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya menjawab, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepadanya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 43, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sudah diingatkan berkali-kali terkait berbuah ini. Terkait bagaimana kita berbuah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kita juga diingatkan seperti itu, bukan? Yang mari kita sama-sama mau merenungkan dan mau berpikir ulang gitu ya. Merenungkan dalam Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti pekerja-pekerja itu yang tidak mau diingatkan karena lebih memilih menikmati anggur dunia. Karena lebih memilih menikmati untuk diri sendiri. Bukan menghasilkan buah untuk Tuhan. Pilihannya memang antara menikmati untuk diri sendiri atau menyerahkannya pada Tuhan yang akan memegang kita sampai ke kesudahan. Pilihannya kan itu. Tapi pilihannya juga adalah
Apakah kita bekerja dan hidup untuk ikut apa kata budaya yang sekarang? Ya kan? Kita bekerja dan hidup melakukan segala sesuatu untuk ikut tren yang ada sekarang, untuk mencari pengakuan dan penghargaan orang lain yang sekarang, untuk mencari kekayaan dan kenikmatan yang lebih dari kepada kebutuhan kita, untuk kita nikmati sendiri, atau pilihannya kita kerja dan hidup untuk Kristus seperti ada di Yohanes 15. Kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Jadi pilihannya adalah menikmati, bekerja dan menikmati, menghasilkan buah yang kita nikmati sendiri. Atau ini, aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus, tercangkok dalam Tuhan Yesus, dalam pokok anggur Tuhan Yesus, itu artinya ada hal-hal yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membuat kita menghasilkan lebih banyak buah. Tapi bukan untuk kita, untuk Tuhan. Bandingkan dengan pada saat kita ada pilihan yang satunya adalah kita bekerja dan hidup untuk menghasilkan buah untuk diri kita sendiri. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, pilihannya adalah apakah kita mau hidup, bekerja untuk menghasilkan buah untuk diri kita sendiri, atau hidup dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, menghasilkan buah untuk Kristus Yesus penebus kita. Itu adalah pilihannya. Buah apa yang perlu dihasilkan dalam hidup kita? Ya, di sini ada beberapa buah yang coba untuk dijabarkan gitu ya. Yang pertama, buah pertobatan. Yesaya 18:32b katakan bahwa oleh sebab itu bertobatlah supaya kau hidup. Kita perlu bertobat. Buah pertobatan. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, itu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah, ada buah pertobatan dan kita perlu sadar akan hal itu setiap saat dalam momen kehidupan kita. Bertobatlah. Oke? Yang kedua, buah iman dan persekutuan dengan Tuhan. Oke. Kita baca di Yohanes 15:1-8, bagaimana kita dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Karena kita tidak bisa apa-apa di luar dari Tuhan Yesus. Jadi kita dicangkokkan, kita taat, kita pelajari, kita mencari kehendak Tuhan, kita mendekat, kita bangun dasar gitu ya. Cling to God, masih ingat? Cling to God, build our lives on Christ bedrock. Kita mendekat, melekat pada Tuhan. Itu adalah buah yang dibutuhkan. Bagaimana kita punya iman dan punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, buah karakter. Pada saat kita punya buah pertobatan dan kita punya buah iman dan persekutuan, mulai muncul buah di dalam kita. Karena Tuhan mengerjakan dari dalam keluar, begitu ya.
muncul dari dalam. Bukan pura-pura. Bukan suatu pura-pura sabar gitu misalnya. Sabar sama orang, pura-pura manis. Bukan, tapi betul-betul ada karakter itu di dalam. Buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh. Oke, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Itu buah dan dari dalam. Baik memang baik karena itu adalah hasil dari karakter yang dibentuk karena kita dekat sama Tuhan. Sabar, setia, damai, bukan pura-pura damai gitu ya. Sukacita, bukan sukacita yang dipaksakan. Hanya di luar saja. Luar dan dalam berbeda. Di depan orang dan di belakang pada saat sendiri berbeda. Tidak, buah karakter kita. Ada buah itu. Dan buah yang di dalam itu akan terasa. Akan terasa dan akan terlihat. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan buah yang lain, yaitu buah perbuatan dan buah pelayanan. Kolose 1 ayat 9 sampai 13, nanti silakan dibaca sendiri. Kita akan baca di sini untuk ayat 9 dan 10. Oke. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Pada saat hidup kita layak di hadapan Tuhan, itu artinya kita melakukan. Layak itu kan berarti kita melakukan. Ada yang kita lakukan, layak, ada yang kita lakukan, ada buah pelayanan, ada buah perbuatan. Kalau karakter yang Tuhan kerjakan dalam kita adalah kesabaran, itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan keluar. Kebaikan, ada buah perbuatan dan pelayanan kebaikan kepada orang lain. Dan itu akan terlihat. Dan buah itu bukan karena kita, tapi karena hubungan kita sama Tuhan. Dan kita melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja dan kita menghasilkan buah itu. Buah karakter, buah pelayanan. Buah yang terakhir, ini sebenarnya adalah the ultimate fruit. Gitu ya. Buah yang menjadi tujuan akhir, tujuan utama. Yaitu apa? Buah jiwa. Buah murid-murid Kristus. Buah domba-domba yang hilang. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Matius 28, 19, 20. Kita sudah hafal harusnya. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Ya kan? Baptis, ajar, dan lakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi semua hal itu, semua buah-buah yang ada, itu adalah oleh Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita baca di Roma 11, 17-18. Roma 11, 17-18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan, ini hampir sama seperti Yohanes 15 ya, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat 20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang semua buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita, itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Hasil utamanya adalah buah jiwa-jiwa. Jadi pada saat kita bertobat, pertobatan kita harusnya menghasilkan jiwa-jiwa. Pada saat kita bertobat, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Ada buah iman dan persekutuan. Kemudian akan bertumbuh buah karakter.
akan bertumbuh buah perbuatan dan pelayanan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan buah murid Kristus, jiwa-jiwa. Kalau saya saat ini bekerja, maka pekerjaan saya itu adalah untuk bagaimana bisa memperkenalkan Tuhan Yesus, memperlihatkan Tuhan Yesus dengan karakter dan perbuatan saya dan pemberitaan saya tentang Tuhan Yesus, dan akan membuat orang melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan membuat mereka menerimanya. Kemudian mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus. Bagaimana di pekerjaan saya? Bagaimana di keluarga saya? Bagaimana dalam pergaulan saya? Jadi segala aspek dalam kehidupan kita sebenarnya seharusnya berfokus pada menghasilkan buah-buah. Dan terutama adalah buah jiwa. Kenapa begitu? Karena Tuhan memikirkan itu. Karena Tuhan memikirkan jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi, begitu mengasihi kita semua. Semua. Kalau Tuhan mengasihi kita semua, jangan sampai kita sebagai manusia malah bisa tidak mengasihi bisa tidak mengasihi yang Tuhan kasihi. Bukan? Jadi, ayo hasilkan buah dalam semua kehidupan kita. Apa yang perlu dilakukan? Ini saya tuliskan hanya 3 practical to do's, ya. Apa yang perlu dilakukan? 3 saja. Ada banyak sebenarnya, tapi 3 saja yuk kita coba untuk renungkan dan kita coba untuk kerjakan bersama-sama. Yang pertama, doa syafaat. Kenapa doa syafaat? Karena doa syafaat adalah pekerjaan penting. Pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Di beberapa hari belakangan ini, di dalam renungan yang saya ajak, ada beberapa teman untuk ikut merenungkan. Itu bicara banyak tentang doa syafaat. Ya. Dan Yesaya 59 ayat 16, bisa baca nanti Yesaya 59, mulai dari ayat pertama gitu ya. Tapi ayat 16, itu dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang berdoa syafaat. Dan dia heran, kenapa kok nggak ada yang berdoa syafaat? Sebelumnya itu adalah doa-doa sendiri. Dan kemudian Tuhan dikatakan di ayat 16, Yesaya 59 ayat 16, Tuhan heran, kenapa kok tidak? Tertegun, kenapa kok tidak ada yang berdoa syafaat? Kenapa kok tidak ada yang menjadi perantara, pengantara antara manusia dengan Dia? Yesaya 22 ayat 30 dikatakan bahwa Tuhan mencari di tengah-tengah kita semua seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapannya. Apa artinya? Bahwa Tuhan mencari pendoa-pendoa syafaat. Dan itu adalah pekerjaan yang disukainya. Jadi, ayo kita kerjakan doa syafaat. Kenapa begitu? Karena doa syafaat, satu, akan memungkinkan kita, doa syafaat itu menunjukkan kita mau taat pada kehendak Tuhan. Ya kan? Kita lebih suka, kecenderungan kita adalah lebih suka memikirkan diri kita sendiri. Tapi kerinduan Tuhan adalah bahwa dia rindu memikirkan jiwa-jiwa. Dia selalu peduli pada jiwa-jiwa dan pada orang-orang yang belum percaya sama Dia dan yang percaya sama Dia. Tapi Dia sangat peduli, dan kalau kita berdoa syafaat itu menunjukkan bahwa kita mau taat dan mengikuti apa kerinduan Tuhan. Bukan kerinduan kita. Iya kan? Kalau kita berdoa syafaat. Dan itu semacam memilih. Doa syafaat itu semacam menunjukkan bahwa kita sudah memilih antara memilih Tuhan atau memilih diri kita sendiri. Yang kedua, doa syafaat itu melatih kepekaan kita untuk peduli dengan sekitar kita. Dengan orang-orang sekitar kita, dengan jiwa-jiwa. Dan itu akan berefek pada kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan. Kepekaan kita untuk dekat sama Tuhan. Dan percaya saya, kepekaan kita, kedekatan kita sama Tuhan, itu akan berefek banyak dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam garis kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa yang ditunjukkan sama doa syafaat? Kenapa? Doa syafaat itu adalah doa yang bukan memaksakan kehendak kita loh. Misalnya saya berdoa untuk siapa? Saya berdoa untuk Rio. Berdoa untuk Rio bukan berarti bahwa saya berdoa supaya kehendak saya atas Rio itu dilakukan sama Tuhan. Tidak, justru doa syafaat itu
membuat kita pada saat mendoakan orang lain mencari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas orang yang kita doakan ini? Apa kehendak Tuhan atas orang yang kita doakan ini, dan kita doakan itu. Dan kita memohon pada Tuhan, kita meminta pada Tuhan. Itu akan pengaruh banyak sekali, terutama ke cara pandang kita, ke hati kita, cara pandang kita ke orang lain, pengaruh ke kedekatan kita sama Tuhan, pengaruh ke cara hidup kita. Doa syafaat. Doa syafaat itu sangat penting sekali. Apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan buah? Doa syafaat yang pertama. Oke. Berdoa untuk orang-orang di pekerjaan kita. Kita bekerja pasti bertemu dengan orang. Pasti berkaitan sama orang. Ya kan? Pasti berkaitan sama orang. Doakan orang-orang sekitar pekerjaan kita. Siapa yang Tuhan taruh dalam benak kita untuk menjadi beban? Doakan. Doakan supaya mereka kenal Tuhan. Doakan apa kehendak Tuhan atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, di pergaulan kita. Doa syafaat. Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita mau berdoa untuk diri kita, sebenarnya nggak lama kok. Ya kan? Kita cukup bilang, Tuhan ini kondisinya. Kemudian yang bisa kita lakukan yang lain adalah kita doa syafaat. Oke. Doakan. Berdoa syafaat yang pertama. Yang kedua kita ambil dari Mazmur 1. Ini ayat terkenal ya. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah. Kita bicara tentang buah ya. What to do untuk buah, berbuah, yaitu yang kedua dari Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ayat 2 dan 3, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan. Yuk, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kemudian kita berdoa syafaat, renungkan firman Tuhan, berdoa syafaat, dan itu akan terimplementasi ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan mau, yang nanti akan berujung pada buah jiwa-jiwa. Hal yang lain di sini yang tertulis adalah, bukan demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini ada ditekankan terkait hal-hal berkumpul, duduk bersama, bergaul. Apa tuduh yang berikutnya? Berbicara tentang kelompok. Di mana kita duduk? Kelompok di mana kita berada? Kelompok di mana kita berkumpul? Ini bicara tentang komunitas. Bisa komunitas di gereja, atau bicara komunitas di tempat di mana komunitas. Jenis komunitas seperti apa yang kita punya. Ya. Pada saat saya mempersiapkan ini, saya teringat pada pelajaran biologi. Mungkin ada yang masih ingat ya. Bahwa untuk berbuah, banyak pohon-pohon yang untuk bisa berbuah, itu tidak bisa berbuah sendiri. Dia butuh serbuk silang. Ada yang masih ingat tak? Ya, dia butuh serbuk silang. Ya. Dia butuh pohon lain untuk bisa berbuah. Polinasi namanya. Oke, saya sampai cari polinasi. Ya, itu kayak memori dari zaman enggak tahu tahun berapa begitu keluar. Ya, berbuah. Butuh orang lain. Dan di Amsal dikatakan bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kita butuh orang lain, kumpulan yang baik, kumpulan yang mau bertumbuh bersama, sekalipun ada konflik, ada gesekan, ada apapun, tapi mau bertumbuh bersama. Dan dari situ maka akan menghasilkan buah. Bagaimana perkumpulan kita? Bagaimana kelompok kita? Ya. Saudara-saudara,
teman-teman. Hari ini mau ngajak kita untuk berhenti sejenak. Saya tahu kita semua sibuk. Saya tahu kita semua punya banyak sekali peran dan banyak sekali pemikiran. Banyak pikiran. Ya. Tapi ayo kita berhenti sejenak. Ayo kita renungkan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Kita tahu kok pada saat kalau kita mau mengeraskan hati kita. Jangan keraskan hati. Dan jangan tenggelam dalam keinginan diri sendiri. 1 Yohanes 2. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2, 15-17. 1 Yohanes 2, 15-17 sampai 17. Renungkan dan baca 1 Yohanes 2, 15-17 ini untuk menjadi reminder, untuk pengingat untuk kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa para pekerja-pekerja di kebun anggur itu menolak hamba-hamba Tuhan yang datang untuk mengkolek hasil? Karena mereka menginginkan apa yang ada di dalam dunia. Karena mereka menginginkan buah untuk diri mereka sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sehingga pada saat ada pengingat-pengingat itu mereka tolak. Kita diingatkan berkali-kali dan sekarang ini diingatkan lagi. Biasanya yang membuat kita mengeraskan hati adalah karena kita tenggelam dengan keinginan diri kita sendiri. Ayo, berhenti sejenak, renungkan. Jangan keraskan hati. Ayo ambil keputusan. Ayo bertobat. Berbalik. Oke? Ayo bertumbuh bersama-sama. Dalam kesibukan kita sekalipun, ambillah waktu untuk memikirkan hidup bersama dengan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambillah waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa syafaat. Ambillah waktu untuk bersama Tuhan. Ambillah waktu untuk itu. Maka buah karakter akan muncul. Buah perbuatan akan muncul berikutnya. Dan buah jiwa-jiwa akan muncul. Semua itu bukan kita yang hasilkan, tapi Tuhan yang hasilkan. Kita lakukan bagian kita, dan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kita akan terkagum-kagum melihat itu. Tanpa bisa menjadi sombong. Ya, yuk kita bertumbuh bersama. Jangan lupa komunitas, pembapaan, jangan lupa pelayanan jiwa-jiwa, jangan lupa banyak hal. Jangan lupa doa syafaat. Renungkan firman. Oke? Mari kita berbuah bersama. Kita berdoa yuk. Bapak bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk reminder lagi. Bersyukur untuk firman Tuhan, Tuhan pimpin, biar Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Biarlah Allah Roh Kudus yang menjelaskan, yang mendorong untuk kami lebih, masing-masing kami. Untuk bisa mau hidup, bersekutu dengan Tuhan, memperkuat iman percaya kami, belajar, lebih mengenal Tuhan, melekat pada Tuhan, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami. Di tengah semua kondisi yang ada saat ini, yang kondisi pandemi ini justru memperlihatkan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang memegang segala macam kuasa, kami menyerahkan hidup kami dan kami mau berbalik untuk hidup berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing. Semua anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan yang pimpin. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.